Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di sini Mas Iki, bareng Devarus dari tim Tobrut. tim Tobrut. Jadi kali ini video ini kita mau apa ya namanya? Ya pertama-tama kita mohon maaf banget buat netizen yang kemarin sempet gaduh, walaupun ya mungkin kita juga nggak tahu apa-apa, cuma ada nama kita berdua. Jadi sempat jadi perbincangan lah di kalangan netizen. Ya kita minta maaf. Takutnya kita ada yang salah apa-apa gitu. Lu ngapain? Gak nyaman. Nah, jadi video ini kita mau meluruskan apa yang belum lurus lah, apa takutnya ada yang salah paham. Hah? Apanya? Kiblat. Takutnya ada yang salah tangkap ataupun apa, karena ada beberapa netizen yang beranggapan pertama ini settingan. Kedua, kayak kita yang menggiring opini ke biar viral gitu. Sebenarnya nggak ada guys, benar-benar ini kita di luar batas kita, karena dari awal aja kita sebenarnya sama Oto itu benar-benar nggak masalah gitu ya, harus. Betul. Orang pas kejadian aja kita ya udah aja gitu kan, nggak ada diperpanjang nggak atau apa gitu. Kita juga sempat live PK nama Otoy, sebenarnya aman-aman aja, cuma nggak tahu siapa yang motong-motong video di TikTok, jadilah rame gitu. Makanya pas gue posting di TikTok aja sebenarnya itu kan lucu-lucuan, karena kita nganggap si Otoy aja lucu-lucuan gitu. Kita nggak merasa kayak apa awalnya ya, kita nggak merasa kayak tersinggung apa gimana, ya udahlah gitu kan, mikirin seperti itu gitu kan. Nah, mungkin dari lu gimana, Rus? Awalnya sih ya coba-coba ya Mas ya. Tapi ya kok lama-kelamaan jadi enak. Jadi rame. Lama. Enggak guys, canda guys. Ya kalau gua mah ya itu gua kan udah upload juga tuh tanggapan gua gimana. Jadi buat teman-teman yang nyari tanggapan Deparus, cek di YouTube Deparus. Iya, cuman nggak terlalu ngebahas sih, kayak gimana ya, kayak tanggapan gua aja lah. Kalau dibilang sakit hati ya sakit hati, cuman ya udahlah gitu loh. Yang berlalu biarlah berlalu, mari kita ramaikan untuk masa depan yang lebih maju. Nah, betul. Tim Tobrut. Yo. Nah, jadi kurang lebih seperti itu coy. Jadi kita nggak ada apalagi bahasanya kayak kita kata-katanya menggiring bahwa kita biar bikin viral. Emang awalnya tuh nggak ada ke arah situ gitu. Itu di luar, karena itu permasalahan sebenarnya netizen yang komplain dengan obrolan si Otoy. Nah, itu di luar batas kemampuan kita gitu loh. Gitu, dan apapun yang kayak posting ataupun kita bahas kayak kemarin Deparus tanggapannya seperti apa, itu kita hanya sebatas menanggapi pertanyaan netizen. Bang, lu digituin kok terima gitu kan? Bang, lu kok digituin direndahin apa gimana? Anggapan maksudnya pertanyaan netizen gitu ya. Ya kita jawab apa adanya gitu. Terus ya kita juga enggak melebih-lebihkan apa yang lain lah gitu. Mungkin kalau Deparus Apa? gitu, apa ada yang tambahan terus? Nggak ada sih, udah Mas. Nggak ada ya, mungkin kedepannya lah gitu. Udah lah, pokoknya intinya mah udah gitu. Kalau gua mah ya gimana ya, cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Udah gitu. Karena kalau dari Deparus sih sebenarnya Mas udah beres lah, karena bener-bener kita juga respect sama Otoy waktu pas kejadian datang ke sini. Ya kita harus mengakui lah, kita respect dia dia udah minta maaf, udah klarifikasi datang ke sini, juga kita bener-bener ngasih hormat lah ke dia untuk beresin gitu kan. Oke, gue mau pesan juga ke depannya ya, lebih hati-hatilah ngomong gitu. Gak cuma Otoy doang ya, mungkin teman-teman yang lain juga, buat kita juga lebih hati-hatilah ngomong gitu cuy. Takutnya ya itu emang anggapnya bercandaan, tapi kan nggak tahu kan kita namanya hati orang. Tapi emang kan. sebenarnya sih kalau pikir gue, kejadian ini tuh kenapa bisa viral itu sebenarnya bukan gara-gara masih game Deparus sih sebenarnya awalnya tuh. Karena itu dampak dari yang kasus sebelumnya gitu, yang soal menyangkut itu kan, kayak yang si Otoy ngomong si Akang gitu. Ya bukannya kita mau melempar-lempar kemana-mana, cuma pemikiran gue juga udah ngomong si Otoy seperti itu gitu. Kemungkinan ada beberapa netizen yang waktu itu kan Otoy juga merasa sih. Ya si Otoy juga merasa. Di klarifikasinya juga iya kan, dia ngomong kayak gitu. Iya, pas potongan-potongan video yang dia menyangkut Akang Empi lah gitu kan. Nah, dari situ kan mungkin netizen masih santuy lah, masih menganggap wajar gitu. Nah, selang berapa minggu lah ya, berapa hari kejadian lagi. Nah, dari situlah mungkin netizen itu barulah keluar unek-unek gitu. Dan kebetulan yang bukan minggu aja udah mau sebulan kan, itu Garut. Iya ya. Ya kan cuma kan masih gue juga lihat itu kan masih muncul-muncul gitu loh. Masih muncul-muncul, cuma kejadiannya kan 1 bulanan yang lalu gitu. Nah, mungkin dari situlah gitu, pas kebetulan video kedua itu ada gue dan Deparus yang beri posisi itu, yang sedangkan kita tuh nggak tahu apa-apa gitu ya. Iya. Kita
kita juga pas kejadiannya juga kita nggak terlalu ngeh lah gitu. Orang posisinya dia kan rame banget cuy, rame, kita fokus ke Akang MP, ibaratnya kita kayak, karena kan tugas kita kan bikin video di Akang MP kegiatan kemana-mana, kita sebisa mungkin memanfaatkan momen gitu. Ya kita adalah segelintir kita kayak ngeh dikatain seperti itu, ya udah gitu loh, pemikirnya nggak bakal diupload di YouTube gitu. Karena gue bukan masalah gue sakit hati, takutnya dia kenapa-napa gitu doang awalnya kan. Cuma dengan dia udah ngupload, berarti gue berpikir dia udah apa ya namanya, udah memikirkan lah hal seperti itu gitu kan. Karena jujur aja dia udah lebih berpengalaman dari gue kan, subscriber banyak, mungkin dia bisa lebih memfilter gitulah gitu. Dan dia juga udah sempet, Ki aman nggak gini, maksudnya lu baper apa enggak, kata gue ya biasa aja lah, tuh santuy aja gitu. Makanya gue post di TikTok yang bahasanya kayak, hai guys ini piaraan Akang Epi, ya gue anggapnya bercandaan aja gitu kan, itu jadi nggak inilah gitu terus gitu. Nah kayak mungkin untuk permasalahan sama Deparus mah udah cukup segitu cuy. Cuma gue agak sedikit unek-unek. Apa tuh? Lu mau lanjut di sini mau ikut rem? Gue berak. Gue berak dulu guys. Ya udah pokoknya berak ya. Pokoknya sama Deparus udah cukup. Berak dulu guys ya. Oke guys, kita mau deket aja cuy. Jadi ya ini mah sebenarnya apa ya? Ini unek-unek gue juga biar plong aja sih guys, biar plong aja, biar nggak ada kayak dusta di antara kita, biar nggak ada beban di gue juga gitu guys. Jadi gini, sebenarnya permasalahannya netizen juga banyak yang notice tuh ke gue gitu lah. Ibaratnya kan gue tuh udah masih Oto itu sebelumnya udah deket banget guys, serius emang. Buat yang diklarifikasi Otoy aja udah deket banget, si Otoy udah bilang kayak keluarga, emang betul udah kayak keluarga guys. Gue tuh ibaratnya pertama kenal sama tim sempak, maksudnya ya pertama kenal sama Akang Epi emang Den Bagus. Cuma yang dari Cikarang kita touring ke puncak itu bareng Otoy, nginep di almarhum bareng Otoy gitu. Banyak Otoy zaman waktu masih belum sebesar sekarang aja banyak sharing-sharing ke gue juga justru banyak sharing-sharing ke Otoy, ibaratnya seperti itu cuy. Jadi kita rencananya udah enak lah sebenarnya mah. Nah makanya tuh terus kita ngonten-ngonten bareng kan, seperti kayak lucu-lucuan, sering ngonten-ngonten gitu. Makanya banyak netizen yang kayak apa ya beranggapan si Otoy dulu Mas Kiki deket, sekarang ada trouble gitu. Ya kembali lagi kemarin apalagi gue lihat konten videonya Otoy yang di TikTok, ya semua yang dikatain Otoy bener lah. Ibaratnya kita udah kayak keluarga, karena Otoy dulu pindahan pas renovasi gue bantuin ke rumahnya, pas gue pindahan juga dibantuin masang sanyo gitulah. Banyak cerita lah gitu. Nah makanya di sini gue mau luruskin karena ada beberapa beberapa anggapan lah yang mungkin harus gue speak up untuk berbicara. Takutnya kalau gue nggak berbicara kan takutnya kemana-mana gitu. Jadi mungkin ada dari pihak keluarga Otoy juga yang merasa kecewa lah, merasa sama gue tuh menganggap gue tuh kayak mentang-mentang satu kesalahan yang udah dilupain gitu. Nah dari situ gue merasa kayak kenapa gue yang salah gitu loh, apa emang ya apa gitu. Gue ngupload di TikTok, gue ngupload di IG aja itu ya udah bentuk kayak lucu-lucuan aja gitu. Maksudnya lucu-lucuan tuh gini ya, kan si Oto juga lucu-lucuan, gue anggap si Oto ya udah berani dengan pernyataan seperti itu. Dan gue juga nggak tahu menau soal kayak netizen barang apa seperti apa. Ya udah gue cuma kayak menanggapi kayak ini piaraan Akang MP, udah gue posting aja. Terus captionnya juga gue bawa santai aja brody gitu kan di TikTok. Terus di Instagram juga gue cuma kayak ya udahlah biar ya yang gue ucapin lah. Maksudnya gue nggak ada bener-bener kayak menggiring gue sakit hati kalian harus menghujat Otoy, nggak ada guys, nggak ada kata-kata kebencian di situ. Gue cuma hanya kayak, bang lo diginiin kok diem aja gitu. Gue cuma balasnya ya gue mah udah biasa, gue mah ibaratnya seperti iniin, dihina, dimanfaatkan dan tuh udah biasa lah, udah makanan sehari-hari dalam hidup gue cuy. Jadi makanya ya udah gue tuh cuma nge-share pendapat gue doang gitu, tanggapan netizen gitu. Gue nggak ada kayak ngegiring opini buat kayak ngehujat Otoy apa gitu. Nah emang dari awalnya kan emang netizen yang
punya masalah sama Otoy lah mungkin gitu bisa dibilang seperti itu karena feeling gue itu emang buntut dari permasalahan sebelumnya gitu. Nah dari sini gue juga ya apa ya cuma mau klarifikasi, gue nggak ada niatan buat kayak, karena ada apa ya guys, jujur aja dari pertama kayak Bro Perry juga di komen di Instagram, di TikTok kan ada bilang kayak digoreng terus biar viral, terus kayak gue memanfaatkan kondisi ini biar gue naik gitu. Seperti itu kan gue jadi kayak ngerasa apa ya guys ya, apakah gue sejahat itu gitu guys dengan kejadian seperti itu. Gue nggak tahu apa-apa posisinya, kalau di dalam itu gue kan jadi korban yang anggapan netizen itu gue dihina gitu ya, anggapan netizen ya guys ya, garis bawahi anggapan netizen itu gue jadi korban gitu kan. Kenapa jadi ujung-ujungnya gue tuh seakan-akan kayak apa, kayak mengframing bahwa menggiring netizen buat nyerang Otoy gitu. Padahal kalau dipikir-pikir guys, pas kejadian itu Otoy emang tadinya kita ngecet lah biasa aja gitu. Dia nanya juga lu baper apa enggak gitu kan. Kata gue ya udah biasa aja karena gue mikirnya itu belum terlalu luar gitu, terlalu luas gitu guys. Nah pas udah luas, yang perlu kalian tahu kayak dari keluarga gue, adik gue kan pasti nanya lah, pasti mereka ngerasa kayak tersinggung lah kan, gue sebagai anaknya atau gue sebagai kakaknya ataupun kayak si Vanessa gue sebagai cowoknya di kayak gituin, lu kok diem aja gitu kan, apa gimana gitu. Pasti yang lebih sakit itu malah justru mereka gitu guys. Nah dari situlah gue berusaha memberi tanggapan gue. Nah tanggapan gue itu ya cukup apa ya, maksudnya gue harus berani menyatakan hal itu tuh tidak boleh saya benarkan gitu guys. Karena kalau gue berbicara kayak gini, oke guys, gue di sini nggak apa-apa, gue dibilang kayak gitu, toh gini, yang ada tuh gue malah menyakiti hati orang-orang yang peduli sama gue gitu guys. Jadi ibaratnya gue juga harap buat keluarganya Otoy ataupun Bro Ferry ya hargai gue juga menjaga perasaan mereka gitu. Ya mungkin kalian juga ngerasain kan kayak Otoy digituin sama netizen, kalian juga nggak terima, ya gue sangat mewajarkan gitu. Gue juga nggak permasalahin kayak lu ngebela si Otoy gini, enggak gitu. Cuma gue takutnya tuh kayak anggapannya seperti itu, karena kan dari istrinya Otoy aja bilangnya kayak gitu kan, maksudnya tuh bukannya gue mau nyangkut gitu, gue cuma hanya meluruskan aja gitu, kayak anggapnya kayak satu kesalahan lupa kebaikan dia gitu. Nah itu kan jatuhnya kayak gue yang salah gitu guys. Di sini posisinya gue nggak tahu apa-apa, gue cuma di situ jadi hanya figuran yang dikatain, dan yang nggak terima itu netizen. Sedangkan sekarang malah jatuhnya gue yang kena gitu, gue yang dianggap apa seneng dengan Otoy dihujat gitu. Kan gue juga pada bingung gitu guys. Bingungnya tuh ibaratnya gue udah coba bantuin dia klarifikasi. Pas klarifikasi dia telepon katanya kan, Ki ini udah ibaratnya istrinya komplain lah, istri dia komplain bahwa netizen udah bawa anak gitu kan. Ya udah kata gue tuh, gue nyaranin Toy sebenarnya mah satu, lu tinggal klarifikasi ke netizen, karena kan emang permasalahannya tuh di netizen. Lu tinggal bilang aja Mas, udah konfirmasi Mas Iki sama Deparus tuh tinggal minta maaf secepatnya gitu ke netizen, bahwa lu juga udah minta maaf ke yang bersangkutan, ke gue sama Deparus. Sebenarnya permasalahan itu udah beres kalau kata gue gitu. Tapi Otoy minta, gue pengennya ada lu dan Deparus gitu. Ya udah, gue kan ibaratnya selagi masih bisa ngebantu. Padahal itu waktu itu gue mau ngejemput motor tadinya kan punya Akang, cuma gue ya udah gue singkirin waktu luang gue buat inilah. Itu bentuk kepedulian gue sebenarnya tuh kan. Ya udah gue klarifikasi di situ, si Otoy bikin klarifikasi itu, ya udah beres gitu permasalahannya gitu kan, udah beres sebenarnya dari ibaratnya. Ya udah berdasarkan netizen juga nanti juga udah clear sendiri. Cuma yang pengen gue tugasin sekarang itu ya itu si gue kayak apa ya guys ya, sedihnya kayak gitu guys. Gue malah jatuhnya tuh kayak kok gue yang salah gitu. Malah ada perkataan tapi bukan dari keluarga, adalah netizen yang ya mungkin karena tergiring ke situ. Ada yang DM gue juga kayak apa, Mas Kiki mentang-mentang sekarang udah gabung Akang, udah beda, dulu dibecandain biasa aja, sekarang berani menyuarakan kalau gue jawabnya gini sih, karena kan dulu mungkin bercandaannya hanya sebatas kayak apa ya,
teman sama teman lah, teman sama teman, cuma diupload juga orang-orang nggak terlalu tahu. Kalau sekarang kan kalau dibilang ya semakin meluas gitu kan, semakin meluas, semakin banyak yang nonton, dan itu bisa nyampe ke keluarga gue gitu, ke emak gue, ke adik gue, bahkan ke cewek gue gitu kan. Yang merasa sakit kan mereka. Sedangkan kalau gue membenarkan hal itu, gue nganggap itu udah biasa, itu biasa aja, berarti kan gue menyakitin hati mereka. Jujur aja kayak Vanessa aja sampai nangis-nangis ke gue karena gue ikut klarifikasi, katanya dianggap gue tuh tolol, lu udah digituin, udah direndahin, tapi lu ikut klarifikasi. Gue udah jelasin ke dia, gimana pun gue jelasin, kata gue ya udahlah, namanya udah terjadi. Gue juga bantuin dia karena ya netizen udah nyerang-nyerang anak, gue juga punya hati, gue punya apa gitu. Sebenarnya di sisi lain di bentuk itu tuh gue udah kurang gimana gitu. Kayak yang di postingan Instagram aja yang apa story itu kan Vanessa. Ya gue juga nggak bisa kayak apa ya, maksudnya tuh gue bisa ya mewajarkan karena mungkin dia peduli sama gue gitu kan. Itu rasa bentuk kepedulian dia sama gue, bentuk dia apa ya namanya, nggak terima lah gue digituin. Ya mungkin itu bentuk dia, ya udah gitu. Intinya seperti itulah. Pokoknya semoga aja dengan kejadian ini, terkhusus kalau sebenarnya kalau gue sama Oto sih sebenarnya udah ya clear aja, ya udahlah gitu. Kita udah juga udah dewasa, cuma kan ya kembali lagi itu kan udah menyangkut di belakangnya Oto juga udah nganggap. Jadi gue tuh takutnya apa ya guys ya, takutnya dianggap jelek lah, apalagi kerja di Akang MP terus mentang-mentang berapa hari gitu kan, berapa minggu terus kejadian seperti ini, gue udah berani apa bikin viral, sedangkan itu kan benar-benar di luar kemampuan gue gitu, di luar kehendak gue juga nggak tahu apa-apa guys. Gue waktu pas kejadian gue tuh kerja konten enggak, gue cuma fokus nemenin Akang MP sama Gina, karena gue kan ngambil video momen-momen seperti itulah gitu. Dan videonya juga ya gue nggak terlalu lihat lah, tapi kalau kayak pertanyaan, bang lu kecewa apa nggak, ya jujur gitu, gue harus bilang kecewa karena gini loh, banyak orang-orang yang peduli sama gue. Kalau gue bilang enggak ya otomatis gue menyakiti mereka. Karena mungkin kalau dulu gue nggak menanggapi karena videonya nggak nyampe ke mereka gitu guys. Videonya tuh nggak nyampe ke telinga mereka. Gue diejekin seperti apa, gue diapain tuh nggak nyampe ke mereka. Jadi gue ya masih santai lah. Gue masih bisa ngukur apa kemampuan hati gue gitu. Gitu sih. Intinya di video ini gue apa ya, cuma bingung juga sih gue kadang-kadang. Ya Oto juga banyak kebaikan sama gue gitu guys, banyak lah hal yang Oto lakukan gitu, banyak ilmu yang kita kejar bareng-bareng. Gue juga seneng kemarin dia punya mobil, seneng gitu dia sukses. Ibaratnya dengan jangan lab juga gue sering datang lab, soalnya dia bener-bener kita makan-makan bareng gitu. Seneng gue guys, nggak ada niat kayak gue si Oto lagi dihujat, gue ikut seneng gitu. Cuma kan harus dipikir juga gue punya keluarga, punya pasangan, yang gue juga harus menjaga perasaan mereka gitu. Gak mungkin gue kayak gue digituin, mereka udah sepeduli seperti itu, tapi gue kayak udahlah lo gituin doang. Ya ada yang gue menyakiti mereka gitu guys. Posisi juga tuh di sini bingung gitu, bingung kesana ke situ. Pertama gue ngejaga posisi Otoy juga dianggap seperti apa sama netizen, gue harus ngebantu, dan itu gue udah buktiin dengan gue ikut klarifikasi. Tapi di sisi lain gue juga harus menjaga perasaan keluarga gue, pasangan gue gitu guys. Jadi seperti itulah intinya di sini. Gue juga mohon maaf buat keluarganya Otoy, siapa tahu masih beranggapan bahwa kejadian seperti ini gara-gara gue gitu kan. Ada sempat segelintir yang bilang ya Mas Iki lu pada daratan, mentang-mentang kerja di Akang sekarang berani jatuhin Otoy gitu kan. Kan gue bingung guys, apa yang gue lakukan gitu. Terus kayak nggak ingat pas lu tuh apa channel lu hilang, terus yang pertama ngebantu Otoy. Ya emang gue nggak apa ya namanya, gue nggak menghilangkan itu gitu, gue nggak menghilangkan itu. Nah makanya karena ada obrolan seperti itu, mungkin untuk kedepannya gue video yang itu gue bakal gue hapus, karena gue apa ya namanya bingung juga posisinya guys, karena bingung juga karena bukan kita mau mengungkit-ungkit atau memperpanjang-panjang, cuma di sini posisinya kita yang tadi gue bilang, gue bingung antara posisi ke Otoynya atau posisi ke apa
orang-orang yang ada di belakang gue gitu guys. Jadi mungkin gitu aja sebenarnya video ini. Semoga aja keluarga Otoy juga ngerti lah kondisi gue, kondisi ipanya yang terjadi saat ini. Karena mungkin kalian juga nggak terima Otoy digituin sama netizen, juga gue harap juga kalian juga bisa mengerti gimana perasaan keluarga gue juga, pasangan gue juga di saat ipanya kejadian seperti ini gitu. Jadi kita sama-sama respect juga. Gue juga nggak nyalahin kayak Bro Perry atau istrinya Otoy buat membela Otoy, itu hak mereka karena sepatutnya pasangan ataupun keluarga ya melindungi keluarganya masing-masing gitu. Gue juga sangat-sangat memaklumi, cuma ya maksudnya gue di sini berbicara kan biar nggak ada miskomunikasi gitu, biar sama-sama kita apa ya namanya ya, sama-sama mengerti lah gitu. Nggak ada niatan gue buat kayak ngejatuhin Otoy, nggak ada apa-apa gitu. Apa tujuan gue ngejatuhin Otoy apa gitu, keuntungan buat gue apa gitu guys. Itu aja sih guys, mungkin cukup segitu buat teman-teman. Sorry banget karena mungkin videonya ya nggak jelas. Ini juga bukan berarti gue mau memperpanjang masalah ini guys, cuma ya udahlah itu. Kembali lagi bener kata Depaus tadi, ini untuk pembelajaran kita semua guys ya. Jadi video ini gue cuma kayak menjelasin aja, nggak ada niatan gue buat kayak tadinya udah temenan sama Otoy sekarang nyenggol Otoy, gue merasa apa gitu. Mungkin kalau kalian di posisi gue juga kalian bakal merasakan apa yang gue rasain gitu guys. Posisi kebingungan, posisi seperti ini kita harus membela siapa, sedangkan gue harus membuang rasa perasaan gue sendiri gitu. Gue malah lebih mentingin perasaan ke Otoynya, ke keluarga Otoy apa ke keluarga gue sendiri. Gue malah lupa dengan perasaan gue sendiri. Kalau ditanya bang lu sakit hati nggak, ya udah gue sakit hati, cuma ya udah gitu guys. Nah kembali lagi yang tadi gue bilang kan ya, gue bisa mengontrol emosi dan perasaan gue, tapi gue nggak bisa mengontrol lingkungan, netizen yang lain-lain guys. Itu di luar kehendak gue guys. Karena dari awal itu permasalahan itu bukan gue sama Otoy, tapi emang dari netizen gitu, yang mungkin nggak suka dengan kesalahan Otoy yang lakukan lah. Mungkin gitu aja sih ya. Mungkin kesalahan juga itu kan namanya nggak semuanya gitu, tapi di situ ya udahlah. Mungkin gitu aja cuy. Semoga Otoy juga bisa bisa lebih baik lah ke depannya, karena kasihan juga, karena kan ya kita udah kenal lama lah intinya gitu. Kita berdewasa aja, semoga aja nggak berlarut-larut. Tapi di sisi lain gue juga buat Otoy kayak mungkin ada dia ngechat gue nggak bales apapun yang waktu itu, ya bukan berarti gue marah ya, bukan berarti gue benci sama lu, cuma ya lu harus mengerti posisi gue juga harus menghargai orang-orang yang udah peduli dalam kehidupan gue, terutama keluarga, terutama pasangan gue. Gue nggak bisa membenarkan ini secara sebenar-benarnya gitu, karena pasti menyakiti hati mereka guys. Ya tahu ya, semoga kedepannya kita bisa bisa lebih baik lah gitu. Mungkin ya gue seneng lah lu berkembang gitu secara cepat gitu kan. Posisi gue di sini mungkin juga gue udah beda kayak dulu, karena kan dulu gue di NS, sekarang gue bener-bener kayak di posisi bawah banget lah. Channelnya gue hilang, gue kerja di NS udah enggak gitu. Jadi gue kerja di akang, bener-bener harus merintis dari nol. Banyak hal yang lebih gue harus gue rancang gitu di sini. Jadi nggak ada waktu gue buat buat hal-hal seperti itu. Beda dengan dulu kan, kerjaan gue dulu udah nyantai, udah enak, udah gitu, masih gue bisa nyisikan. Jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman. Jadi mungkin gitu aja guys, bingung juga sini. Intinya video ini siapa tahu dari keluarga Otoy juga lihat lah gitu. Gue nggak ada niat buat menjatuhin Otoy ataupun gue seneng Otoy dihujat, ya itu di luar kemampuan gue gitu guys. Gue juga nggak ada menggiring apapun, dan si Otoy ngomong juga seperti itu juga gue nggak ada tahu menau gitu, nggak ada obrolan dari awal dia mau ngomong seperti itu. Emang kejadiannya gue waktu itu dia pas ngomong ya gue juga pas nyelekit guys, sumpah. Bisa kalian lihat di videonya, mungkin di YouTube Otoy udah dihapus, cuma kan ada beberapa di TikTok muka gue yang nggak bisa dibohongin ya, jujur gitu. Cuma kan gue menghargai waktu itu kan, masa gue harus marah ke Otoy depan orang banyak
kan nggak etis juga kan gitu. Ya bingung gitu kan. Ya udah, mungkin gue pamit dari tadi guys, mungkin gitu aja guys. Ya udah, nggak usah diperpanjang, nggak usah dibawa larut-larut terus. Bet anjing. Oke guys, mungkin cukup gitu guys. Kita udah pamitan dari tadi, sehingga pamit. Oke, semuanya semoga kita sehat selalu. Jadi kita berhati-hati guys, jangan sampai ya bercanda, jangan sampai ke arah-arah yang berlebihan guys, karena itu bener-bener bisa bikin down lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.